biasana teh ka teun ieu teh barangkali teh nakal pisan atau kumaha? Ari cerik napa iya Oh wangi ngadat wangi atau henteu biasa ya biasa Oh gitu yang mudah-mudahan eta we eueutkeun urang mah biasa ngadoa ka Allah nya eueutkeun we kana ieu sing saeb tong dihibakeun nya kana sosana we nya kitu keun niatan mudah-mudahan urang eta murang kali teh ayeuna duwi ka salamina sing disolehkeun turut manut kadujanan Ibu Rama nya utana mana bisa nyenangkan pandang mata urang gitu nya nah, gitu lah panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Amma ba'du. Salam jumpa kembali para pengamal dan pengguna Riyadoh Asmanur Wahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini akan bisa kembali untuk menebar kebaikan guna melaksanakan dakwah untuk menyebarkan ilmu warisan para sepuh yang diminta oleh para pengamal, pengguna termasuk tamu yang datang berkunjung ke rumah Akang. Nah, pertemuan kali ini Akang akan menjawab salah satu permintaan dari tamu yang datang yang meminta diberikan ijazah amalan agar bisa melembutkan hati anak yang degil katanya, yang rewel supaya dia nurut. Nah, untuk menjawab permintaan tersebut, Akang pada hari ini akan memberikan ijazah bagaimana cara ikhtiar kita untuk melembutkan hati anak yang suka rewel, dekil, tidak nurut dan patuh kepada kita sebagai orang tua. Dan ini juga pernah Akang lakukan karena Akang juga memiliki anak. Nah, lewat amalan ini alhamdulillah anak Akang patuh menurut kepada kita ya. Nah, langsung saja untuk yang ingin mengamalkan, Anda bisa kunjungi di blog DKMA Ikhlas Pamoyanan dan juga bisa dilihat di blog Kolbun Salim Kang Adin atau di Kolbi Salima ya. Bagaimana cara mencarinya? Di Google Chrome cukup ketik saja DKMA Ikhlas Pamoyanan atau blog di Kolbi Salima saja. Kita pertama ke blog DKM Al-Ikhlas Pamoyanan. Di sini tinggal cari aja keywordnya, yaitu ini ada 10 amalan agar anak soleh dan soleha. Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan itu ke dunia, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian,
anak itu pada dasarnya mempunyai karakteristik. Pada dasarnya dia dilahirkan untuk menjadi anak yang baik, ya, berakhlak mulia pada dasarnya. Tapi kenapa seiring jalannya waktu mereka ada yang berubah, semakin dia semakin dewasa, akhlak dan budinya terkadang itu berubah. Nah, apa yang menjadi merubah dia bersikap menjadi misalkan kurang baik? Kok waktu kecil dia itu sangat baik menurut pada kita, tapi sekarang dia seiring jalannya waktu semakin besar, dia jadi melawan, terkadang suka membentak, misalkan kurang sopan kepada kita. Nah, itu diantaranya ada pengaruh lingkungan, ya, lingkungan di sekitarnya banyak mempengaruhi pribadi kita. Makanya kita sebagai orang tua selalu harus sabar, selalu berikhtiar untuk tetap menjaga anak-anak kita supaya ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak amalan supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya. Pertama, kalau kita ingat kepada anak kita dimanapun kita berada, itu saya akan sarankan, so, kasih dia, kirimi dia, panggil dia meskipun dalam hati, dan kirimi dia dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Misalkan hada hadiyatun ila ruhi fil jasadi, sebutkan anak kita, dan di dalam hati tambahkan doa, ya Allah lembutkan hati anak hamba dimanapun dia berada dan kapanpun, setiap saat. Misalnya kirimi dia Al-Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tekankan di sana, transferkan di sana, perbanyak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Transferkan energinya kepada anak kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Kemudian juga bisa dilakukan pada saat tidur, ya, dengan menggunakan bacaan-bacaan pada saat anak kita tidur, pandang dengan mata penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil pegang ataupun apa, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang selalu akan lakukan adalah bacaannya terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 19, atau Asmaul Husna yang pendek, yaitu apa? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, sebanyak usia anak kita kalau bisa mampu, dan usahakan tahan nafas. Misalkan kalau anak kita 10 tahun, kita tahan nafas sambil bacakan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Lalu setelah beres, itu sebanyak usia kita, hembuskan ke seluruh tubuh anak kita atau ke ubun-ubun anak kita, dengan niat di dalam hati supaya bacaan surat Asmaul Husna ini dengan tambahin surat Asy-Syura kalau bisa, kalau hafal ayat 19, Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz, supaya Allah melembutkan hati anak kita.
Kemudian bagaimana lagi caranya? Setiap kita ini misalkan kita bergaul dengan anak kita ya, kali-kali gitu ya, peluklah anak kita. Kalau misalkan kita sedang bersengkrama dengan anak kita, sekali-kali silahkan peluk anak kita dengan penuh kasih sayang. Insya Allah akan terjadi ikatan batin yang sangat kuat antara kita dengan anak kita, sehingga dia akan berpikir bahwa kita betul-betul menyayangi dia, dan dia akan tergerak hatinya untuk menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kita. Tuh. Kemudian langkah berikutnya para pemirsa sekalian, bawakan atau hadiahkan kepadanya doa-doa khusus yang kita lakukan setelah selesai melaksanakan ibadah, dan cari waktu yang santai, misalkan setelah melaksanakan sholat isya kita khususkan, bisa seminggu sekali, atau kalau mau silahkan setiap malam, atau minimal 2 kali dalam seminggu setiap hari kelahiran anak kita. Bacakanlah doa-doa khusus untuknya, kirimi dia dengan melaksanakan ibadah sebagai berikut. Lakukanlah sholat 2 rakaat dengan niat sholat hajat ya. Setelah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, bacakan Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz 9 kali ya. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah, bacakan kepadanya surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan seterusnya hingga akhir sebanyak 7 kali. Kemudian setelah salam, yang suka bertawasul silahkan bertawasul. Kemudian khusus kirimi Al-Fatihah untuk anak kita, misalkan ada hadiatun ila ruhi fil jasadi, sebutkan anak kita ya, bacakan, kirimi Al-Fatihah sebanyak usia anak kita. Kalau usia anak kita 10 tahun, kirimi Al-Fatihah 10 kali. Nah, setelah itu baru lanjutkan ke doa inti, bacakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 129 kali ya. Kemudian akhiri dengan kalimat ayat suci Al-Quran yang terdapat pada Al-Quran surat Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, itu ya, kalau bisa sediakan dulu sebelumnya supaya doa kita bisa ditransferkan, bisa ditransferkan ke air mineral atau ke makanan, kemudian kasihkan ke anak kita dengan harapan memohon pertolongan Allah supaya
makanan yang dimakan oleh anak kita atau minuman yang dimakan akan menjadi obat penawar untuk melembutkan hati anak kita yang degil tadi, yang rewel, yang membangkang tadi, supaya menjadi lembut, turut, patuh, dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, itu saja para pemirsa ijazah yang akan berikan, supaya semoga bermanfaat bagi semuanya yang ingin mengamalkannya. Silahkan qabil tu dan laksanakan sesuai seperti yang akan telah sebutkan tadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.